Saudara, selamat bertemu dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Bersyukur dengan waktu yang Tuhan telah beri pada pagi hari ini. Kita dapat berkumpul kembali, kita dapat berkumpul memuji dan menyembah Tuhan. Kita mau menaikkan syukur kepada Tuhan. Kita bawa korban syukur kita, tubuh, jiwa, dan roh kita, kehidupan kita ke dalam tangan Tuhan. Kita mau muji Tuhan. Mari saya undang kita bangkit berdiri. Kita nyanyikan Ku Bawa Korban Syukur. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku bersungguh dan sembah-Mu, ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagimu. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungguh dan sembah, ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagimu. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik selamanya. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungguh dan sembah, ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagimu. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungguh dan sembah-Mu, ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagimu. Ku bawa
sebab Tuhan baik. Tuhan baik selamanya. Tuhan dan kasih Kristus Ibu Ribka Setiadi untuk buka ibadah dalam doa. Kudus-Mu Tuhan, hatiku limpah dengan syukur. Sebab Tuhan baik. Tuhan baik. Hati kami limpah dengan syukur kepadamu ya Tuhan. Limpah dengan syukur kepadamu. Engkau bawa langkah kami ke dalam rumah-Mu pada pagi hari ini. Karena kami tahu di tempat ini ada kasih. Di tempat ini nama-Mu ditinggikan dan dimuliakan. Di tempat ini ada mujizat-mujizat Allah terjadi. Di tempat ini ada rasa syukur yang boleh dinaikkan terus ke hadapan hadirat-Mu. Terima kasih Bapa. Bapa yang baik, kami percaya pada pagi hari ini Roh Allah ada bersama-sama kami, di tengah-tengah kami. Dan kami boleh meninggikan, memuliakan nama-Mu. Haleluya, haleluya. Dan kami percaya ketika nama-Mu ditinggikan dan diagungkan, sungguh Engkau bertahta di atas pujian kami. Ada kuasa di dalam pujian kami. Yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan, yang membawa berbagai-bagai masalah Tuhan menjadi jawaban atas setiap umat-Mu. Nama-Mu dipermuliakan. Sebab itu beracara ya Tuhan. Roh Kudus, kami izinkan Engkau bekerja dengan luar biasa di tengah-tengah kami. Hamba-hamba-Mu yang telah Engkau persiapkan untuk melayani-Mu ya Tuhan. Kami berdoa bersatu hati. Urapan Allah turun di atas hamba-hamba-Mu. Dan urapan yang sama juga turun di atas kami umat-Mu, jemaat-Mu. Tuhan dimuliakan. Dan kami percaya ketika kuasa Allah ada di tengah-tengah kami, maka tidak ada lagi kuasa kegelapan di tempat ini. Engkau tidak berhak atas tempat, atas hati dan hidup kami, tetapi Roh Allah yang menguasai kami semua. Terima kasih Bapa. Kami siap untuk beribadah pada pagi hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat dan Kekasih jiwa kami. Bersatu hati kami umat-Mu, jemaat-Mu yang siap meninggikan dan memuliakan nama-Mu, berkata amin. Tetap berdiri saudara, puji nama Tuhan. Pagi hari ini ya saudara, kita mau memuji Tuhan, kita mau bersorak haleluya karena Dia baik bagi kita saudara. Haleluya. Segala puji syukur banyak bagi Tuhan. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Segala puji syukur, segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Sorak
Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, soraklah haleluya, soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, 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 haleluya. Pujilah Tuhanku selama-lamanya. Pujilah Tuhanku, ya baik kuasa-Nya. Oh, pujilah Tuhanku selama-lamanya. Ku tak dapat balas cintanya Tuhanku. Tuhanku selama-lamanya. Pujilah Tuhanku, ya baik kuasa-Nya. Oh, pujilah Tuhanku selama-lamanya. Ku tak dapat balas cintanya Tuhanku. Pujilah Tuhanku, ya Tuhanku selama-lamanya. Pujilah Tuhanku, ya baik kuasa-Nya. Oh, pujilah Tuhanku selama-lamanya. Ku tak dapat balas cintanya Tuhanku. Ku tak dapat balas cintanya Tuhanku. Tak dapat balas cintanya Tuhanku. Silakan duduk saudara. Ada haleluya saudara. Kita bangga mempunyai Allah seperti Yesus ya. Mari kita nyanyikan, sungguh ku bangga Bapa punya Allah seperti Engkau. Haleluya.
bangga Bapa, punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus, atas segala pengorbananmu. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan, hatiku pengharapan. Sungguh ku bangga Bapa, sungguh ku bangga Bapa, punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus, atas segala pengorbananmu. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan, hatiku pengharapan. Ini ku persembahkan apa yang aku miliki, dengan tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati. Sungguh ku bangga Bapa, punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus, atas segala pengorbananmu. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan, hatiku pengharapan. Ini ku persembahkan apa yang aku miliki, dengan tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hatiku. Apa yang aku miliki, dengan tiada terarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan. Karena ku tahu ini, karena ku tahu ini menyenangkan hatimu. Ku tahu ini menyenangkan hatimu. Puji nama Tuhan. Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Siapkan hati saudara, kita berilah hati untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita akan diperbaharui lagi. Ada kekuatan dalam firman Tuhan. Ada kesegaran jiwa kita yang dahaga kalau kita mendengarkan firman Tuhan, kalau kita melakukan firman Tuhan. Mari saya undang bangkit berdiri. Kita mau menyanyikan sungguh selalu bersyukur. Haleluya. Bapa-Ku yang setia. Dengan
Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu? Dengan apa ku membalas cinta-Mu? Oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu Bapa-Ku yang setia. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu Bapa-Ku yang setia. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu Bapa-Ku yang setia, Bapa-Ku yang setia. Nanti Saudara Jenry untuk berdoa. Terima kasih Bapa di surga, menjadi pengakuan kami di hadapan Engkau pada saat siang hari ini Tuhan. Bahwa Engkau Allah kami yang setia, Allah yang mengasihi kami Tuhan, Allah yang memperhatikan hidup kami Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, kami menyadari kami tidak dapat membalas kebaikan-Mu yang luar biasa yang sudah kami alami dalam hidup kami Tuhan. Melalui Tuhan ibadah kami pada saat siang hari ini, kami menaikkan ucapan syukur kami buat segala kebaikan Tuhan, buat segala pertolongan-Mu Tuhan yang Engkau sudah berikan bagi kami, kekuatan, kesehatan yang Engkau berikan bagi kami Tuhan. Sampai pada saat siang hari ini kembali kami berbakti, memuji dan memuliakan Tuhan, semuanya karena anugerah-Mu dan karena kebaikan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Tuhan Yesus, biarlah pujian kami Tuhan menjadi dupa yang harum di hadapan Engkau ya Tuhan, sebagai persembahan kami pada saat siang hari ini di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kami tahu firman-Mu yang menopang hidup kami Tuhan. Di saat kami mendengarkan firman Tuhan, ada kekuatan baru. Saat kami mendengarkan firman-Mu Tuhan Yesus, ada kesegaran di dalam hati kami. Tuhan Yesus, pada saat siang hari ini kami berdoa, biar Engkau pakai dan urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan isi hati-Mu bagi kami Tuhan. Harapan Allah turun atas kehidupan hamba-Mu. Engkau memberkati hamba-Mu Tuhan Yesus. Dan Engkau sendiri yang berbicara melalui hidup hamba-Mu bagi kami seluruh sidang jemaat-Mu yang ada ya Tuhan. Sehingga di saat kami mendengarkan firman Tuhan, yang sakit disembuhkan oleh Engkau ya Tuhan, yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan Tuhan, melalui kebenaran firman Tuhan yang akan kami dengar pada saat siang hari ini Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, Kau mempersiapkan hati kami, pikiran kami, tanda hati kami Tuhan, untuk diisi lewat kebenaran firman-Mu. Kami akan sambut firman-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk saudara. Tetap menjalankan protokol kesehatan sampai ibadah selesai. Waktu dan tempat saya persilakan kepada Bapak Gembala.
Puji Tuhan, saya mengucapkan selamat pagi, selamat kita beribadah pada Tuhan pagi hari ini. Kita sudah memuji Tuhan, mari kita segera membuka Alkitab kita. Dan siang hari ini kita akan melihat dalam kitab Yesaya, pasal yang ke-40, ayat yang ke-29 sampai ayat yang ke-31. Yesaya pasal yang ke-40, ayat yang ke-29 sampai ayat yang ke-31. Kalau sudah, mari kita berdiri bersama-sama, saudara. Mari kita baca ayat ini bersama-sama, karena ayatnya tidak terlalu panjang. Kita baca bersama-sama, 2, 3. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah, dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, dan teruna-teruna jatuh tersandung. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang terbatas dan lemah, maka kita manusia pasti ada saatnya bahwa kita tidak berdaya. Kita menjadi terjatuh, kita menjadi lesu, kita tidak kuat dan kita tidak mampu dengan tantangan hidup yang kita hadapi. Karena kita adalah makhluk ciptaan Tuhan yang terbatas, yang lemah. Terbatas dalam kekuatan dan kesanggupan kita. Terbatas di dalam segala hal. Kita tidak bisa tahu esok apakah apa yang kita rancangkan akan bisa goal, akan bisa tercapai atau tidak. Kita tidak bisa memastikan itu karena kita adalah manusia yang lemah. Firman Tuhan mencatat di sini, bahkan orang-orang muda dan teruna yang memiliki energi hidup yang lebih besar dalam kehidupan manusia, maka orang muda teruna itu adalah manusia-manusia memiliki energi kekuatan hidup yang besar. Bahkan orang muda dan teruna itu juga bisa jatuh, bisa tersandung, bisa tidak berdaya dengan apa yang mereka hadapi. Namun kabar baik yang kita membaca lewat firman Tuhan di sini, ada Tuhan yang mau memberikan kekuatan kepada kita. Saat kita tidak berdaya, maka Tuhan mau tolong kita. Tuhan mau memberikan kekuatan yang baru. Tuhan mau mensuplai kuasanya dalam hidup kita. Supaya kita dijadikan kuat, supaya kita dijadikan mampu, supaya kita dijadikan sanggup memiliki ability dalam menghadapi situasi-situasi hidup yang sukar, berbagai situasi hidup yang sukar. Misalnya persoalan di tengah keluarga. Tidak seluruh keluarga mempunyai satu kondisi yang aman-aman saja. Tapi ada keluarga yang menghadapi satu pergumulan yang besar, mungkin orang tua terhadap anak, dan juga pada hubungan suami istri, suami pada istri, istri pada suami, saudara bersaudara, dan sebagainya. Kita bisa melihat itu. Dan ketika ada persoalan keluarga itu, banyak juga yang tidak mampu untuk mengatasinya. Dan bukti dari ketidakmampuan adalah anak-anak mencari jalannya sendiri. Suami mengambil jalannya sendiri, istri mengambil jalannya sendiri. Saudara dengan satu dengan yang lain, mereka tidak bisa ada dalam satu keutuhan karena ada persoalan yang dihadapinya. Itu dari sisi keluarga. Juga yang bisa menyebabkan manusia itu menjadi tidak berdaya dari pekerjaan.
Ada yang membuka usaha, saingan banyak, persoalan banyak, menghadapi ini, itu, dan sebagainya. Orang yang bekerja juga demikian. Maka pekerjaan itu bisa menjadi penyebab seseorang itu menjadi tidak berdaya, menjadi putus asa, dan menjadi kadang-kadang bisa menjadi kepahitan dalam kehidupannya. Ada lagi saudara yang berkaitan dengan tanggung jawab, karena hidup setiap orang memiliki tanggung jawab, responsibility. Nah saudara, ketika tanggung jawab yang kita emban, saya sebagai kepala keluarga dan juga sebagai gembala jemaat. Nah ketika kita menghadapi, kita memikul tanggung jawab ini saudara, entah di bidang masing-masing saudara. Lalu dalam tanggung jawab kita ini, kita menghadapi tantangan yang besar. Ada kalanya kita melihat ini raksasa yang akan menelan kita dan kita tidak mampu lagi mengatasinya. Lalu kita bisa menjadi rebah. Kita menjadi begitu putus asa. Dan kita ingin seperti menyerah saja. Nah seperti itu saudara. Dan ada lagi sisi yang lain. Misalnya sebuah pengharapan. Karena setiap orang pasti memiliki pengharapan. Orang-orang muda memiliki pengharapannya sendiri. Seorang bapak di tengah keluarga, dia mempunyai pengharapan, katakanlah sebuah cita-cita yang mulia, satu cita-cita untuk mencapai sesuatu. Tetapi ketika melihat bahwa harapan itu, cita-cita itu sulit dan tidak bisa diraih, itu bisa menyebabkan kita menjadi down, menjadi putus asa, dan sebagainya. Nah, oleh sebab itu, maka ketika kita membaca firman Tuhan di sini, ada sebuah solusi, ada sebuah jawaban. Kalau kita ingin mendapatkan kekuatan, kita dimampukan, disanggupkan untuk menghadapi berbagai tantangan yang ada di berbagai area kehidupan itu. Maka kita membutuhkan pertolongan Tuhan yang akan memberikan kekuatan bagi kita, yang akan mensuplai kuasanya, supaya kita dijadikan mampu, kita akan bisa tegak, kita akan bisa berjalan terus, dan pada akhirnya kita akan bisa mencapai yang terbaik, sekalipun tidak seperti yang kita pikirkan, karena apa yang Tuhan buat pasti lebih baik daripada apa yang kita pikirkan. Saudara, Tuhanlah sumbernya, dan disinilah ayat firman Tuhan ini memberitahukan kepada kita tentang bagaimana caranya kita mendapatkan kekuatan daripada Tuhan. Tuhan memberi kuasanya dan menjadikan kita sanggup mengatasi tantangan kehidupan kita. Perhatikan ayat yang ke-31. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Kuncinya adalah menantikan Tuhan. Bagaimana kita mendapatkan kekuatan daripada Tuhan? Maka firman Tuhan katakan di sini, nantikanlah Tuhan. Karena kalau kita menantikan Tuhan, tadi kita baca di sini, kita akan mendapatkan kekuatan baru yang berasal daripada Dia. Mungkin saudara mempunyai pengertian tentang menantikan Tuhan. Tetapi saya ingin mengajak saudara membuka beberapa arti dari kata menantikan Tuhan ini. Sederhana kata-katanya, tetapi ada sebuah arti dari kata menantikan Tuhan. Mungkin kita mendapatkan ini yaitu seperti kita menantikan, ya begitu saudara. Tapi mari lewat firman Tuhan kita melihat tentang arti menantikan Dia, menantikan Tuhan itu bagaimana seharusnya. Yang pertama, arti menantikan Tuhan yang firman Tuhan beritahukan kepada kita adalah membiarkan Tuhan yang mengambil beban hidup kita. Dan Dialah yang menyelesaikannya. Bukan lagi dengan kekuatan kita sendiri, tapi biarkanlah Tuhan yang mengambil beban. Kenapa? Karena beban itulah yang menyebabkan kita tidak sanggup untuk menghadapi kehidupan ini. Coba kita buka bersama dalam kitab Mazmur pasal yang ke-55.
Kita Mazmur pasal yang ke-55 di sana. Dan kita baca pada ayat yang ke-23 bunyinya begini. Serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau. Tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu goyah. Saudara, firman Tuhan katakan serahkan khawatir. Beban menyebabkan kita khawatir. Mampu tidak saya mengatasi ini? Mampu tidak saya mencapai ini? Mampu tidak saya menjawab persoalan ini? Mampu tidak? Itu menjadi sebuah kekhawatiran bagi kita. Dan firman Tuhan katakan, serahkanlah khawatir itu kepada Tuhan. Dia tidak akan biarkan kita menjadi goyah. Jadi kekhawatiran itu bisa menjadi sebuah beban. Beban yang menyebabkan tenaga, kekuatan hidup kita, energi hidup kita terkuras karenanya. Dan pada akhirnya kita tidak mampu lagi, kita tidak kuat lagi. Dan sekarang firman Tuhan katakan, mari serahkanlah. Cara kita menyerahkan adalah kita meletakkannya lewat doa. Dan kita berkata, Tuhan, ini bukan kapasitas saya untuk bisa mampu melakukan ini. Ini Engkau tahu ya Tuhan bahwa kemampuanku terbatas menghadapi ini. Marilah Engkau yang ambil ini semua. Kita belajar seperti anak yang kecil, mengadukan persoalannya kepada orang tua. Ini papa begini-begini. Nanti papanya akan beritahu begitu. Udah ya, biar papa aja yang tangani ya. Nah, kira-kira begitu. Udah kamu begini aja. Nah, seperti itu saudara, kita seperti anak kepada bapa. Kita ceritakan, Tuhan, Engkau tahu persoalan ini terlalu besar. Masalah ini tidak dapat kuatasi. Engkau tahu bahwa aku menghadapi hal-hal yang sulit, raksasa-raksasa yang ingin menghancurkan lewat apa yang menjadi tanggung jawabku untuk mengatasinya. Dan ternyata bahwa aku tidak sanggup ya Tuhan. Dan kita ceritakan pada dia, biar Engkau yang mengambil alih. Itu kita ceritakan lewat doa kepada Tuhan. Sebab itu meluangkan waktu dalam doa itu penting. Ada contoh dalam Alkitab saudara. Di kitab Ester di sana. Dan waktu itu Ester merupakan ratu dari Raja Ahasiweros, raja dari Medi Parsi yang memiliki 127 katakan sekarang negara bagian seperti Amerika atau provinsi seperti di Indonesia. Beda negara bagian dengan provinsi ya saudara. Negara bagian itu lebih cenderung otonom. Kalau provinsi itu lebih bergantung kepada dikendalikan oleh pusat. Jadi mereka, Kerajaan Medi Parsi ini mempunyai 127 negara bagian. Sebab bayangkan terbentang dari Timur Tengah sampai ke India. Besar sekali. Dan Ester adalah orang Yahudi, orang Israel yang percaya kepada Tuhan. Tetapi terjadilah satu peristiwa seperti ini. Yaitu ketika raja mengangkat Haman bin Hamedata, itu orang Amalek. Dan Haman ini adalah orang yang sangat suka dihormati saudara. Waktu dia diangkat, maka diberikan kereta khusus untuk panglima ini. Maka orang meniup trompet dan dia lewat di jalan, orang-orang harus membungkuk dan menghormati dia. Tetapi paman dari Ester, Mordekai, dia tidak melakukan itu, maka marahlah Haman itu. Maka Haman mulai merencanakan bagaimana caranya untuk menyingkirkan orang ini. Tetapi dia terlalu kecil hanya menyingkirkan satu orang. Maka dipelajarilah Mordekai ini. Oh, dia dari suku bangsa Yahudi. Habisin semuanya saja dengan bangsa Yahudi itu. Maka Haman mulai memutar otaknya. Dan satu waktu dia datang kepada raja. Dia mulai dengan segala siasatnya, dengan taktiknya. Dia berkata begini, raja, di kerajaan kita ini ada satu suku bangsa yang tidak mau hidup menurut aturan hukum yang berlaku di kerajaan ini. Oh, siapa itu? Raja katakan, ini suku bangsa ini. Dan menurut raja bagaimana? Raja ini tanya, ya kalau gitu bagaimana? Ditanya kepada semua orang, wah itu akan membahayakan. Lebih baik dilenyapkan aja suku bangsa ini. Karena itu akan menjadi contoh kepada yang lain, itu akan menjadi tidak baik. Harus dihabisin itu semua. Maka
Haman diminta untuk membuat surat keputusan dan raja memeteraikan dengan cincinnya. Sejak itulah maka Yahudi, orang Israel terancam di kerajaan itu. Mordekai cerita kepada Esther, "Nih kondisi kita begini, habis. Ini ada sebuah genosida, penghabisan pada satu suku bangsa. Dan ini nggak bisa dilawan, karena ini merupakan peraturan raja. Dia penguasa di sini, maka habislah kita semuanya ini." Maka Esther berkata begini, "Kalau begitu, buatlah, beritahukan kepada orang-orang Yahudi yang ada di kota Susan," itu ibu kotanya, saudara. Di kota Susan ini, untuk mereka berpuasa dan berdoa. Mereka menyerahkan kepada Tuhan. Ini gak sanggup aku atasi, Tuhan. Terlalu besar. Dan ini berhadapan dengan pemerintahan, berhadapan dengan aturan dan hukum yang berlaku, dan tidak mungkin kami bisa mengatasinya. Dan mereka berdoa, berpuasa. Esther katakan doa, puasa, dan dalam 3 hari ini aku akan menghadap kepada raja. Dan waktu itu ada sebuah aturan yang dibuat oleh raja, gak sembarangan orang bisa menghadap raja, termasuk istrinya. Kenapa? Karena raja dilindungi keamanannya, nyawanya itu dilindungi. Raja selalu menjadi intayan untuk bisa disingkirkan, dibunuh. Jadi dilindungi dengan aturan. Kalau nggak dipanggil raja, nggak boleh menghadap dia. Cuma ada satu aturan, yaitu ketika kalau orang itu mau datang kepada raja dan raja ulurkan tongkat, berarti raja berkenan, orang itu tidak dihukum. Tapi kalau enggak, dia harus dihukum mati, termasuk istrinya juga. Karena bisa melalui jalur istri, raja dibunuh. Kira-kira begitu, saudara. Nah, jadi Esther katakan gini, doa puasalah 3 hari. Nanti setelah 3 hari doa puasa, aku akan coba menghadap raja. Kalau aku harus mati, biarlah aku mati untuk bangsaku, untuk umat Tuhan ini. Karena dalam beberapa minggu ini raja tidak memanggil aku menghadap. Dan ada resiko ketika aku menghadap, dan dia tidak berkenan mengulurkan tongkatnya, aku pasti mati. Tapi kalau aku harus mati untuk bangsaku, kalau harus aku mati bagi umat Tuhan, aku siap untuk itu. Jadi mereka doa, puasa. Dan kita tahu kisahnya berbalik. Haman yang digantung. Dan orang Yahudi diberi kesempatan untuk mengalahkan musuh-musuhnya. Saudara, apa yang kita tidak sanggup atasi, apa yang di luar kapasitas kita mampu menghadapinya, serahkan kepada Tuhan. Bagaimana caranya? Luangkan waktu kita, doa dan puasa. Datang, Tuhan, ini aku tidak mampu. Tuhan, terlalu besar masalah ini. Tuhan, Engkau tahu bahwa aku terlalu penat menanggung ini, Tuhan. Mari Engkau intervensi, mari Engkau campur tangan, dan mari tunjukkan kuasa-Mu dalam hidupku. Kita serahkan sama Tuhan. Maka lihatlah, Dia akan bertindak. Itu arti yang pertama, berdiam diri di hadapan Tuhan. Artinya membiarkan Dia mengambil alih semua masalah, beban hidup kita. Biarkan Dia, jangan lagi kita bergerak menurut, ide saya begini, cara saya begini. Tapi serahkanlah kepada Tuhan. Nanti Tuhan yang akan bertindak dan menunjukkan kuasanya. Arti yang kedua dari menantikan Tuhan, artinya membiarkan Tuhan untuk menuntun langkah-langkah hidup kita dengan kebenaran firman-Nya dan menyelesaikan apa yang menjadi rencananya lewat masalah yang kita hadapi. Jadi biarkan Tuhan yang menuntun lewat kebenaran firman-Nya. Jangan bergerak berdasarkan ide kita, gagasan kita. Nah, saudara, itu penting sekali. Saya ajak dulu saudara, kita baca dalam kitab Ayub. Pasal yang ke-22, ayat yang ke-21 dan ayat yang ke-22. Ayub 22 ayat 21 dan 22 berbunyi begini. Berlakulah ramah terhadap dia di sini huruf besar Tuhan, supaya engkau tentram. Dengan demikian engkau memperoleh keuntungan. Terimalah apa yang diajarkan mulutnya,
dan taruhlah firman-Nya dalam hatimu. Ada pesan firman di sini kepada kita, terimalah ajarannya, ikutilah bimbingannya, dan jangan engkau mau berjalan sendiri saja menurut gagasan dan pikiranmu, tapi serahkanlah, biarkan Tuhan yang mengatur langkah-langkahmu dengan kebenaran firman-Nya. Terimalah ajaran dari mulutnya, dari firman-Nya. Saat Israel akan masuk ke tanah Kanaan, nah kali itu kepemimpinan sudah beralih kepada Yosua. Maka saudara, halangan pertama, musuh pertama yang mereka hadapi adalah bangsa Yeriko. Bangsa ini sudah membangun tembok yang besar dan luas, saudara, sehingga tidak mungkin musuh akan bisa masuk ke sana. Kalau sekarang ada tembok penghalang besar, Great Wall ada di Beijing, Shanghai di sana, saudara. Dulu, sudah lebih dulu ada nih Yeriko. Cuman mungkin yang Shanghai, Beijing ini jauh lebih berkilo-kilometer. Kalau ini mungkin tidak terlalu, tetapi itu sudah cukup untuk satu kota di saat itu, di masa Yosua itu. Jadi di atas tembok itu orang bisa bermain tenis meja karena saking besarnya, saudara. Bisa bermain bulu tangkis di situ karena saking besarnya. Dan tentara tinggal tunggu di atas. Kalau musuh datang tinggal dipanah dari atas atau diumban batu. Kalau kita ketepel kali saudara ya, dang, matilah musuh itu. Karena yang lalu tidak ada senjata api, yang ada senjata tajam, senjata berat. Nah hanya itu saja. Dan ketika Yosua dan Israel menghadapi ini, Yosua adalah panglima perang Tuhan yang berpengalaman. Sebelum itu mereka pernah menghadapi Amalek di tengah jalan saat Musa menjadi pemimpin. Dan Yosua mengalahkan Amalek. Pastilah ketika dia menghadapi Yeriko ini, dia sebagai panglima sudah mempunyai strategi. Dia sudah mempunyai sebuah taktik. Bagaimana caranya masuk ke kota ini. Bagaimana caranya memanjat. Bagaimana caranya menerobos kota ini. Dan kami bisa menaklukkannya. Dia pasti sudah mempunyai sebuah strategi. Barangkali dia sudah kumpulkan perwira-perwira atasnya untuk bersama-sama berunding. Bagaimana cara kita mengatasinya? Dari pintu mana? Dari sisi sebelah mana? Barat, utara, selatan, atau dari pintu masuk? Yang dalam setiap waktu suka ditutup dengan tembok yang tebal. Nah bagaimana caranya kita menerobos dia? Dan dengan kekuatan bagaimana? Pasukan yang seperti apa yang harus kita siapkan? Mungkin ada pasukan penyerang masuk, pasukan yang lain akan melindungi dengan memanah lebih dulu sehingga dia tidak akan sempat memanah karena pasukan yang di depan ini bisa menerobos masuk. Taktik itu pasti sudah ada pada Yosua karena dia seorang panglima yang hebat, saudara. Tetapi satu saat ketika sore hari Yosua dia keluar dan dia berjalan di dataran itu untuk melihat Yeriko. Nah, ketika dia ada di situ, saudara, ketika dia berjalan di tempat yang agak terbuka, tiba-tiba dilihatnya seseorang berpakaian putih di situ dan menghunus pedangnya. Kagetlah Yosua, sebagai panglima dia tahu, dia harus waspada. Tapi dia berhati-hati, dia bertanya dulu begini kepada orang itu, siapakah engkau? Lawan atau kawan? Coba kita baca saja, supaya saudara tahu bahwa ini benar kejadian seperti itu. Kita buka. Dalam Yosua sebentar saudara ya, saya tidak siapkan ayat ini, tapi ayat itu sungguh ada demikian memberitahukan kepada kita. Nah, Yosua pasal yang kelima, ayat 13 dan sampai ayat 15 bunyi begini. Ketika Yosua dekat Yeriko, ia melayangkan pandangnya, dilihatnya seorang laki-laki berdiri di depannya dengan pedang terhunus di tangannya. Yosua mendekatinya dan bertanya kepadanya, kawankah engkau atau lawan? Jawabnya, bukan, tetapi akulah panglima bala tentara Tuhan. Sekarang aku datang. Lalu sujudlah Yosua dengan mukanya ke tanah, menyembah dan berkata kepadanya, apakah yang akan dikatakan Tuanku kepada hambamu ini? Dan panglima bala tentara Tuhan itu berkata kepada Yosua, tanggalkan kasutmu
dari kakimu, sebab tempat engkau berdiri itu kudus. Dan Yosua berbuat demikian. Ini saudara ini nih, menjelang akan sudah penuh dengan taktik dan strategi, tiba-tiba Tuhan datang, dikatakan di sini panglima bala tentara Tuhan. Yosua bertanya, bukan kawan atau lawan? Lalu orang itu berkata begini, bukan. Aku bukan kawan dan aku bukan lawan. Tapi akulah panglima bala tentara Tuhan. Sujudlah Yosua. Dia tahu dia berhadapan dengan Tuhan. Maka setelah dia berkata, apa yang kau ingin katakan kepada hambamu ini? Dia tahu bagaimana dia harus memposisikan dirinya ketika dia berhadapan dengan panglima bala tentara Tuhan itu. Dan kita tahu bersama, bukan? Tuhan memberi petunjuk. Cara mengalahkan Yeriko itu bukan dengan pedang. Bukan dengan batu godam, pakai batang kayu, terobos, gempur, dan mungkin pakai tangga naik ke atas. Tapi Tuhan katakan begini, engkau harus mengelilingi kota Yeriko itu, seluruh bangsa ini. Mengelilingi kota Yeriko ini 1 hari 1 kali. Hanya khusus di hari yang ke-7, engkau harus mengelilingi sebanyak 7 kali. Setelah itu bersoraklah. Tapi selama engkau mengelilingi kota Yeriko itu, jangan bicara. Sedikit pun jangan bicara. Jangan kasih komentar. Saya nggak bisa bayangkan, saudara. Nggak bisa bayangkan. Itu tentara juga ada wanita di situ. Wanita paling suka bicara, bukan? Apa saja dikomentari. Makan dikomentari, keasinan nih. Apa saja tuh, itu orang pakaiannya terlalu ini ya. Waduh, Anda nggak boleh mau komentar, saudara. Diam. Kerjakan saja. Itu yang Tuhan mau. Saudara, yang Tuhan minta dari mereka adalah percaya dan taat, itu saja. Apa yang firman Tuhan katakan itu percaya dan taati. Maka nanti mujizat pasti akan terjadi. Apa yang tidak pernah dipikirkan, itu Tuhan akan kerjakan. Mana mungkin tembok itu akan roboh kalau nggak dibom, saudara, bukan? Kalau nggak digempur, nggak dihancurkan. Tapi dengan kuasa Tuhan, itu mudah saja. Yang Tuhan minta hanyalah percaya. Nah, saudara, mereka sudah ada taktik, sudah ada ide, sudah ada gagasan, sudah ada strategi yang brilian. Tapi yang Tuhan minta adalah percaya dan taat kepadanya. Jangan gunakan kepandianmu, tapi ikuti petunjuk Tuhan. Sekali lagi saya ceritakan. Saya berbicara dengan teman, saudara, tentang suatu kebutuhan. Waduh, idenya luar biasa. Dan idenya itu, saudara, tuh dia orang organisasi. Jadi sebagai orang organisasi maka dia pasti brilian, beryahya begini-begini. Dan karena dia begitu banyak ide, maka saya berkata begini, semua ide Ibrur itu tuh luar biasa, bagus, brilian. Dia dipercayakan untuk, itu bukan hanya di satu organisasi, saudara, banyak. Dan dia rata-rata di pengurus organisasi itu menjadi pengurus harian, wakil, ketua, lalu kemudian bendahara. Wah, banyak sekali kepercayaan pada dia. Dan saya harus mengakui ketika apa yang dia kerjakan itu, saya berkata, bro, ini luar biasa. Tapi ketika dia untuk satu kebutuhan ini, ketika dia bercerita itu, maka saya berkata begini, bro, silakan kasih ide, mau 1000 ide atau 1 juta ide. Tapi saya harus kembali seleksi dengan firman Tuhan. Firman Tuhan katakan apa? Maaf, walaupun ide bro itu bagus, gagasan bro itu luar biasa, tapi kalau firman Tuhan katakan begini, maaf. Kalau saya ikut bro, bisa menjamin bahwa itu akan terwujud, terjadi. Dan hasilnya itu maksimal. Tapi kalau saya ikut Tuhan, yang menjamin adalah Tuhan. Haleluya. Dan bagi dia tidak ada yang mustahil. Oke, silakan ide, silakan. Kadang bicara dengan teman, saudara, ya. Bro Yahya gini. Iya. Seperti yang minggu lalu saya ceritakan sama saudara, iya. Ini kamu lihat begini firman Tuhan dengan sudut pandang begini, coba lihat nih yang benar begini. Akhirnya mereka diam, saudara. Kalau saya katakan mereka berarti bukan hanya 1 orang, banyak.
Terus mereka bilang, di Bur Yahya punya roh nabi. Saya katakan ini baru bukan hanya kamu yang ngomong, senior juga kata begitu. Tapi ya begitulah. Saya hanya mau duduk di kaki Tuhan dan baca firman. Kita mengerti, jangan kita sibuk dengan gagasan dan ide kita dan lari-lari dengan hal itu. Kita tidak mau kembali kepada apa yang firman Tuhan katakan. Nanti kalau misalnya kita sibuk yang gagasan kita lari, kita berjalan di gagasan kita, Tuhan biarkan, silakan kerjakan. Ketemu kesulitan tidak ada pertolongan di sana. Tapi kalau kita ikuti Tuhan, mungkin jalannya aneh, jalannya sukar, menghadapi tantangan yang besar. Namun di sana mujizat pasti akan terjadi. Karena Tuhan turut bekerja di dalamnya dan menyatakan kuasa dalam hidup kita. Jadi menantikan Tuhan yang kedua adalah membiarkan Dia menuntun lewat kebenaran firman-Nya. Supaya kita menggenapi rencananya. Rencana Dia. Untuk Dia akan kerjakan dan laksanakan dalam hidup kita. Sehingga kita boleh memuliakan Dia. Nah, itulah menantikan Tuhan yang kedua. Yang pertama, menantikan Tuhan, membiarkan Tuhan mengambil alih masalah tanggungan kita. Dengan cara kita meletakkannya lewat doa Tuhan. Bahkan dengan puasa, saudara. Dan yang kedua, menantikan Tuhan berarti kita membiarkan diri kita dituntun dalam kebenarannya. Kita tidak bertindak sendiri menurut gagasan dan ide kita. Tapi biarkanlah Tuhan menuntun lewat kebenaran firman-Nya. Yang ketiga, yang terakhir. Menantikan Tuhan sama artinya menunggu dengan sabar waktu jawaban Tuhan datang atas kehidupan kita. Banyak di antara kita, begitu kita berdoa, begitu kita buka mata setelah doa, kita mau tiba-tiba, sudah jatuh. Nah, sudah ada nih jawabannya. Kita kan seperti itu, saudara. Ini nggak lepas dari budaya. Budaya yang ada, makan instan. Saudara pergi ke KFC, pergi ke AW, pergi kemana lagi nih. Ini rumah makan Amerika nih, saudara. Kita tiba di sana. Kita mau sayap ayam, kita mau paha ayam, kita mau dada ayam, kita mau nasi, kita mau sop, kita mau apa lagi saudara kita di sana. Kita pesan, begitu kita pesan, langsung disediakan, bayar, dan kita sudah langsung nikmati. Dan di budaya yang cepat saji ini saudara. Rupanya itu terbawa kepada perilaku hidup kita. Kita mau apa-apa itu cepat. Kalau kita berdoa, kita juga mau supaya Tuhan cepat jawab. Begitu kita berdoa, amin, langsung jawaban datang. Ya, saudara. Coba saya ajak dulu, saudara, kita buka dalam kitab Injil Yohanes pasal yang kedua. Ayat yang pertama sampai ayat yang keempat, bunyinya begini. Pada hari ketiga, ada perkawinan di Kana yang di Galilea, dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, mereka kehabisan anggur. Kata Yesus kepadanya, mau apakah engkau daripadaku ibu, saatku belum tiba. Ini saudara nih, Yesus diundang datang di perjamuan kawin di Kana. Dan sementara pesta berlangsung, maka di pesta itu kehabisan air anggur. Yang menurut adat istiadat orang Yahudi harus disediakan. Sebagai tanda sukacita anggur itu diberikan pada semua para tamu. Para tamu harus turut merasakan sukacita dari kedua mempelai itu. Anggur itulah yang diberikan. Tapi di tengah jalan pesta itu habis. Nah, ibu Yesus tahu. Ini mujizat pertama. Dia yang mengandung Yesus bukan? Dia yang melahirkan Yesus. Dan dia tahu ini adalah juru selamat. Maka bersama dia datang ke pesta itu dengan Yesus dan murid-murid. Maka dia datang kepada Yesus. Dia hanya lapor begini, itu mereka kehabisan anggur. Tolonglah. Kalau engkau bisa tolong, tolonglah. Tapi coba perhatikan jawaban Yesus. Yesus berkata begini, mau apa engkau padaku ibu? Saatku, waktuku belum tiba. Lewat ini kita tahu bahwa Tuhan bekerja menurut waktunya dan dengan caranya Dia akan menjawab doa kita. Yang dibutuhkan adalah kesabaran. Kesabaran menanti dengan penuh pengharapan.
sampai jawaban itu diberikan kepada kita. Banyak kali kita tidak sabar, lalu kita bertindak sendiri, dan kita sudah merasa bahwa itu adalah jawaban Tuhan, padahal bukan seperti itu. Jawaban Tuhan pasti, saudara. Seperti pada akhir cerita dari perjamuan kawin ini, maka yang jadi kepala pesta berkata kepada mempelai, loh, biasanya orang menyediakan anggur yang baik itu disediakan pada pertama. Dan yang terakhir, udahlah tamu terakhir, dia mau dapat yang tinggal ampas-ampasnya nggak apa-apa. Tapi engkau menyiapkan anggur yang baik dari awal sampai akhir. Artinya mujizat yang Yesus kerjakan pasti menghasilkan yang terbaik bagi kita. Kalau kita tidak sabar, kita bertindak, wah kita merasa ini yang terbaik. Padahal Tuhan masih mempunyai yang lebih baik daripada apa yang kita pikirkan. Karena kita tidak sabar, kita tidak mendapatkan itu. Kita tidak merasakan itu. Orang yang sabar, itu pepatah katakan, disayang tuh, gak kedengeran saudara, suara saudara, semua pakai masker. Orang sabar itu disayang, nah saudara sudah tahu bukan? Tuhan pasti akan menunjukkan kasih sayangnya. Kalau kita sabar, kalau kita sungguh-sungguh menaruh harap kita yang tidak pernah kita lepaskan dari Dia, Tuhan tahu bahwa kita bergantung sama Dia. Nanti pada waktunya, pada saatnya Dia mengerjakan. Dan kalau Dia mengerjakan, Dia bukan asal saja menjawab, tapi Dia memberikan yang terbaik bagi kita. Sebab itu belajarlah menanti dengan sabar jawaban Tuhan. Demikian 3 hal ini. Arti dari menantikan Tuhan dalam firman yang kita baca di Yesaya tadi. Yang pertama, membiarkan Dia mengambil alih beban masalah kebutuhan, tantangan yang kita hadapi. Lewat doa kita menyerahkan dan biar Dia mengambil alih. Yang kedua, biarkan Dia yang menuntun langkah-langkah kita dalam kebenarannya. Jangan bertindak sendiri. Jangan merasa bahwa ide saudara itu yang wah. Tapi biarkan Tuhan menuntun lewat firman-Nya. Mungkin bagi kita ini caranya aneh Tuhan. Tapi ikuti saja. Dan kalau kita taat dan patuhi, kita akan melihat mujizat dari Tuhan. Yang ketiga, menantikan Tuhan. Artinya menanti dengan sabar. Dengan selalu menaruh harap yang tidak pernah lepas kepada Dia. Percaya, ada waktunya Tuhan akan menjawab. Ada waktunya Tuhan akan menunjukkan kuasa dan mujizat. Dan pasti ketika Dia melakukan itu, yang terbaiklah yang saya akan terima. Saya mengundang pemusik untuk maju ke depan. Kita naikkan pujian, Kau Tuhan jadi andalanku. Hanya Kau Tuhan yang ku percaya. Di saat aku tidak sanggup lagi, maka Dia memberikan pertolongan. Dia menyatakan kuasanya dalam hidup kita. Kita belajar bersama lagu ini. Barangkali saudara belum mengetahuinya. Kita akan belajar. Saya pun baru-baru inilah bisa tentang lagu ini. Kita naikkan pujian ini. Kau Tuhan jadi andalanku. Hanya Kau Tuhan yang ku percaya. Soal gitu. Di saat aku sudah tak mampu, hanya Yesus yang melakukannya. Kau Tuhan. Ambil nada dulu. Tolong rendah. Kau Tuhan jadi andalanku. Hanya Kau Tuhan yang ku percaya. Di saat aku sudah tak mampu, hanya Yesus sanggup melakukannya. Kita ulangi lagi. Kau Tuhan jadi andalanku.
di saat aku sudah tak mampu. Hanya Yesus sanggup melakukannya. Aku percaya, aku percaya ada mujizat. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat. Kau Tuhan, Kau Tuhan jadi andalanku. Hanya Kau Tuhan yang ku percaya. Di saat aku sudah tak mampu, hanya Yesus sanggup melakukannya. Aku percaya, aku percaya ada mujizat. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat. Udah ya, saya lihat bahwa saudara bisa semua. Kalau saudara bisa, kita menyanyi lagu ini dan resapi ini bersama dengan firman yang kita renungkan pada siang hari ini. Saat kita sudah tidak berdaya, kita butuh kekuatan daripada Tuhan. Kita butuh campur tangannya. Maka mari kita serahkan persoalan itu, biar dia mengambil alih lewat doa kita kepadanya. Dan izinkan Tuhan menuntun kita hidup menurut kebenarannya. Jangan bertindak sendiri. Jangan berjalan menurut ide dan gagasan kita sendiri. Izinkan Tuhan menuntun dengan kebenaran firman-Nya. Yang dibutuhkan hanya percaya dan taat. Dan yang ketiga, sabar. Tetap memelihara pengharapan kita sampai saat Tuhan itu tiba. Kita naikkan pujian ini. Kau Tuhan jadi andalanku. Hanya Kau Tuhan yang ku percaya. Di saat aku sudah tak mampu, hanya Yesus sanggup melakukannya. Aku percaya, aku percaya ada mujizat. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada. Mari kita berdiri bersama-sama. Kau Tuhan, Kau Tuhan jadi andalanku. Amin. Hanya Kau Tuhan yang ku percaya. Di saat aku sudah tak mampu, hanya Yesus sanggup melakukan. Kau Tuhan, Kau Tuhan jadi andalanku. Hanya Kau Tuhan yang ku percaya. Di saat aku sudah tak mampu, hanya Yesus sanggup melakukannya. Katakan aku percaya. Aku percaya ada mujizat.
Aku percaya Tuhanku dahsyat, perbuatannya paling kenyangkannya. Aku percaya ada mujizat. Jemaat yang dikasihi oleh Kristus, kadangkala sama seperti situasi orang Yahudi, umat Allah di masa Ester saat itu. Tidak ada jalan lain. Mereka akan mendapatkan jawaban. Tidak ada jalan lain, tidak ada. Mereka berhadapan dengan penguasa. Dan semua sudah tertutup bagi mereka. Namun mereka berdoa. Mereka menyerahkan kepada Tuhan. Ambil alih ini Tuhan. Dan kerjakanlah mujizat-Mu. Dalam situasi yang tidak mungkin, bagi Engkau selalu mungkin. Bagi Engkau selalu pasti mujizat akan terjadi. Barangkali seperti itu yang kita hadapi di tengah keluarga, dalam pekerjaan, dalam apa yang kita rencanakan, dalam berbagai tanggung jawab yang ada di pundak kita, kita terbentur dengan masalah yang besar. Mari kita kuatkan iman kita. Kita hampiri Tuhan. Dia adalah andalan kita. Yang Dia tidak akan biarkan kalau kita berharap dan sungguh percaya mentaati Dia. Dia akan nyatakan kuasanya. Kita akan pujian 1-2 kali lagi. Dan kita akan berdoa. Kau Tuhan jadi andalanku. Hanya Kau Tuhan yang ku percaya. Di saat aku sudah tak mampu, hanya Yesus sanggup melakukan. Lagi katakan Kau Tuhan. Kau Tuhan jadi andalanku. Hanya Kau Tuhan yang ku percaya. Di saat aku sudah tak mampu, hanya Yesus sanggup melakukannya. Katakan aku percaya. Aku percaya ada mujizat. Nyanyi dengan iman, nyanyi dengan keyakinan, nyanyi dengan penuh pengharapan kepada Tuhan. Perbuatan aja telah dikerjakannya. Aku percaya. Lagi katakan aku percaya. Mari kita angkat tangan kita kanan. Mari kita belajar menyerahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Dan Tuhan akan menolong kita. Oh, perbuatan. Saya mengundang Ibu Trisna. Ibu Trisna maju ke depan berdoa. Lagi katakan aku percaya. Aku percaya Tuhanku dahsyat, perbuatannya paling kenyangkannya. Aku percaya ada mujizat. Amin. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen.
Kami berseru memanggil nama-Mu ya Tuhan. Di saat kami terjatuh ya Tuhan, Engkau selalu menopang dan berada di tengah-tengah kami ya Tuhan. Dengan segala permasalahan yang kami hadapi ya Tuhan. Kami tahu ya Tuhan, kami manusia yang penuh dengan segala kekurangan. Tapi kami tahu bahwa Allah kami adalah Allah yang hebat. Adalah Allah yang luar biasa. Yang memampukan kami ya Tuhan Yesus. Sehingga kami masih boleh ada di sini ya Tuhan. Bukan karena kuat dan gagahnya kami ya Tuhan. Tapi karena pertolongan Tuhan yang tidak pernah berakhir di dalam kehidupan kami ya Tuhan. Banyak perkara-perkara sukar yang kami hadapi ya Tuhan. Tapi Tuhan selalu menopang kami. Tuhan selalu menjawab setiap doa-doa kami ya Tuhan. Kuasa-Mu sungguh heran ya Tuhan. Kuasa-Mu sungguh dahsyat ya Bapa. Tidak ada Allah di muka bumi ini selain Allah Bapa kami yang maha besar ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih untuk setiap penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami ya Bapa. Kami percaya Tuhan Yesus kami ya Tuhan. Secara daging dan secara manusia kami tahu kami mempunyai kelemahan ya Tuhan. Tapi ya Tuhan bagi Allah ya Tuhan tidak ada yang mustahil. Yang sanggup menolong kami, yang sanggup menopang kami. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil, kami percaya itu. Asal kami berseru memanggil nama-Mu Tuhan. Tuhan, 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 Engkau akan ada di tengah-tengah kami ya Tuhan. Memberikan apa yang kami inginkan ya Tuhan. Asal kami bertekun dan berlutut di bawah kaki-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Bapa. Terima kasih untuk setiap penyertaan-Mu ya Bapa. Terima kasih juga ya Tuhan Yesus, Engkau telah memberikan berkat firman-Mu yang bisa menguatkan kami secara tubuh, jasmani dan rohani kami ya Tuhan. Sehingga ketika kami pulang kami tidak sia-sia Tuhan. Kami boleh memberikan berkat ini bagi orang-orang di sekeliling kami ya Tuhan Yesus. Dan kami peroleh sukacita melalui firman-Mu ya Bapa. Memberkati Bapak Gembala yang sudah menyampaikan firman-Mu ya Tuhan. Apa yang menjadi pergumulan dari hamba-Mu ini ya Bapak. Kami mau serahkan itu semua ke dalam tangan Tuhan. Karena kami percaya Tuhan Engkau maha mengetahui. Engkau yang menjawab setiap doa-doa dari Bapak Gembala kami ya Bapak. Dan beri kesehatan untuk Bapak Gembala serta keluarganya ya Tuhan. Dan bagi jemaat yang ada di sini Tuhan. Beri kesehatan juga kepada kami. Sehingga di minggu-minggu yang akan datang kami boleh kembali di tempat ini. Beribadah, memuji dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih Bapak di dalam kerajaan surga. Terima kasih kalau sebentar kami juga mau memberikan persembahan ya Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan memberkati tangan-tangan kami ya Tuhan Yesus. Tangan-tangan yang memberi maupun tidak memberi. Tuhan tetap memberkati kami semua ya Bapak. Terima kasih ya Tuhan. Doa yang jauh daripada sempurna ini hanya kami peralatkan di dalam satu nama. Tuhan Yesus Kristus Allah dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan, saya serahkan. Puji nama Tuhan, saudara. Atas nama jemaat kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Gembala atas penyampaian firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Sebentar kita akan memberi persembahan. Berilah persembahan dengan hati sukacita. Persembahan akan dijalankan sampai 3 kali ya saudara. Untuk yang ketiga, untuk renovasi gereja ya saudara. Kalau kita lihat udah ada perubahan ya saudara bisa lihat. Ini akan berlangsung terus ya saudara. Mari kita sama-sama terbeban memikul sama-sama untuk pekerjaan Tuhan. Kita nyanyikan Sungguh Ku Bangga Bapa. Haleluya. Sungguh ku bangga Bapa, punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus, atas segala pengorbananmu. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan beriku pengharapan. Sungguh ku bangga Bapa, punya Allah
seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus atas segala pengorbananmu. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan yang beriku pengharapan. Kini ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bilang dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati. Karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Sungguh ku bangga Bapa, punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus atas segala pengorbananmu. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan beriku pengharapan. Ku persembahkan apa yang aku miliki. Dan tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati. Karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Kini ku ingin apa yang aku miliki. Dan tiada berarti bila dibanding dengan kasih. Sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan. Karena ku tahu ini, karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Puji Tuhan. Terima kasih buat persembahan saudara. Tuhan Yesus memberkati. Untuk pengumuman gereja saudara, untuk pelayan ibadah untuk Minggu tanggal 24 Oktober 2021, leader saudari Deborah, singer kelompok B, musik YHGD, LCD saudara Irwan, sound system Bapak Sinsin, Asyar, saudari Vioni, saudari Sondang, kolektan Ibu Paat, Ibu Rubiarsi, Ibu Reta, Ibu Teti. Selamat melayani, Tuhan Yesus memberkati. Pengumuman gereja seperti biasa, setiap hari ada doa ya saudara, untuk doa pelayan. Sudah diberitahukan di itu ya saudara. Untuk hari Sabtu ada youth mulai 6:30 malam ya saudara. Puji nama Tuhan. Saya jemput, kita bangkit berdiri, kita akhiri ibadah dalam doa. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib. Perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau, sebab Kau besar. Perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau. Hormat Bapak Gembala untuk tutup ibadah dalam doa.
Padamu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Pada akhir ibadah siang hari ini, syukur, pujian, hormat, dan sembah kepadamu kami naikkan senantiasa, karena hanya Engkau yang layak menerima semua itu dari hidup kami. Allah yang baik, Allah yang setia, Allah yang memberikan anugerah bagi kami, sehingga kami boleh ada sebagaimana yang kami ada. Terima kasih Tuhan, biarlah ibadah yang telah dikerjakan menjadi satu dupa harum menyenangkan hati-Mu. Kami bersyukur untuk pimpinan-Mu dalam ibadah ini. Kami nikmati waktu yang indah bersekutu di hadirat Tuhan. Kami dikuatkan, kami dibangun, kami boleh dituntun dan diarahkan lewat firman-Mu. Bagaimana mengatasi setiap masalah dalam hidup ini. Engkau Tuhan yang mau terlibat dan mau senantiasa menunjukkan kuasa-Mu bagi kami. Biar kami boleh menjadi umat yang hidup di dalam kebenaran-Mu, merasakan dan mengalami sendiri kuasa Tuhan dinyatakan dalam hidup ini. Terima kasih, kami teringat umat-Mu yang berhalangan. Engkau tilik mana mereka berada, kuatkan yang lemah, kembalikan yang telah jauh, jamah yang sakit dan sembuhkan. Dalam pergumulan, persoalan, kesulitan, ujian, Tuhan beri jawaban yang mereka perlukan. Mereka boleh tetap maju setia iring kepadamu. Kami juga terus berdoa bagi bangsa dan negara kami Indonesia. Berkati dan selamatkan seluruh bangsa ini. Boleh percaya dan terima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Sertai dan berkati pemerintah yang bekerja untuk menuntun, untuk memimpin bangsa ini. Biar mereka dimampukan untuk membawa Indonesia menjadi lebih baik dan lebih maju. Hati yang takut Tuhan berikan kepadamu. Oh Tuhan, supaya mereka memiliki hati yang tulus dan jujur. Semata-mata yang mereka kerjakan adalah untuk kebaikan, mendatangkan keadilan, rasa aman dan sejahtera yang dapat dirasakan oleh seluruh bangsa ini. Terima kasih Tuhan. Hamba berdoa bagi seluruh jemaat-Mu yang hadir beribadah bersama. Tuhan menilai kami semua, dan ibadah tidaklah sia-sia. Kami pegang janji berkat bagi orang yang beribadah. Berkatilah jemaat-Mu, kerja usaha kebutuhan nafkah mata pencarian mereka diberkati oleh Tuhan. Rencana masa depan kehidupan keluarga, kesehatan, pendidikan mereka diberkati. Hidup iman rohani mereka khususnya Engkau memberkati, bertumbuh dalam pengenalan yang benar. Oh, semakin hari semakin mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan, menjadi dewasa dan berbuah-buah. Dan Tuhan dipermuliakan, Tuhan pakai menjadi saksi-Mu lewat jemaat-Mu. Ada orang lain dapat dibawa datang juga diselamatkan di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan. Usai ibadah ini kami akan kembali. Pimpin dan sertailah perjalanan kembali kami. Antar tiba tempat tujuan dengan selamat. Damai dan sukacita-Mu boleh menjadi bagian kami senantiasa. Terima kasih Tuhan. Dan sekarang saudaraku, marilah kita kembali ke tempat tujuan kita masing-masing. Dengan membawa berkat anugerah dan rahmat dari Allah Bapa di sorga. Kasih sayang dan kecintaan dari putranya yang tunggal. Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat. Serta persekutuan, pengentaran, penghiburan, kekuatan, pertolongan, pimpinan Allah Roh Kudus. Menyertai kita semuanya mulai saat ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami ibadah pada siang hari ini. Haleluya. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhan. Terima kasih Yesusku, puji syukur
nama Tuhan. Selamat siang saudara, selamat bertemu kembali minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.